Dunia seolah berhenti berputar bagi Vidi Aldiano pada suatu siang di tahun 2019 ketika sebuah diagnosa medis meruntuhkan segala rencana masa depannya. Di tengah gemerlap lampu panggung dan sorakan ribuan penggemar yang mengeluh-eluhkan namanya, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa sel kanker yang ganas telah bersarang di ginjal kirinya. Kabar ini bukan sekedar berita kesehatan biasa. Ini adalah awal dari sebuah peperangan batin yang sangat melelahkan antara eksistensinya sebagai seniman dan kerapuhannya sebagai manusia biasa. Vidi yang selama ini dikenal sebagai sosok yang selalu memancarkan energi positif, tiba-tiba harus berhadapan dengan bayang-bayang kematian yang mengintai di balik senyum lebarnya. Momen pengumuman melalui video singkat di media sosial kala itu menjadi salah satu momen paling menyedihkan dalam sejarah industri hiburan, di mana jutaan hati ikut hancur merasakan beban yang harus dipikul oleh sang musisi di usia yang masih sangat produktif. Perjalanan medis Vidi dimulai dengan tindakan operasi besar di Singapura, sebuah prosedur yang mengharuskannya merelakan salah satu organ tubuhnya demi memperpanjang sisa nafas. Ruang operasi yang dingin dan steril menjadi saksi bisu betapa tipisnya batas antara hidup dan mati bagi seorang penyanyi yang suaranya telah menjadi soundtrack bagi banyak pasangan di Indonesia. Kehilangan satu ginjal bukan hanya perkara fisik, melainkan sebuah perubahan drastis pada metabolisme dan daya tahan tubuhnya yang tak lagi sama. Namun, di telah rasa sakit pasca operasi dan trauma yang menghantui, Vidi menunjukkan ketabahan yang luar biasa, seolah-olah ia sedang mempersiapkan diri untuk konser paling penting dalam hidupnya. Ia tidak membiarkan luka sayatan di tubuhnya menjadi simbol kekalahan, melainkan menjadikannya sebagai lencana keberanian yang akan ia bawa dalam perjuangan panjang selama 7 tahun ke depan, membuktikan bahwa semangat manusia bisa jauh lebih kuat daripada jaringan sel yang rusak. Di tengah badai yang tak kunjung reda, muncul sosok Sheila Dara Aisyah sebagai jangkar yang menjaga Vidi agar tidak karam dalam keputusasaan. Hubungan mereka bukan sekedar romansa selebriti yang penuh dengan kemewahan, melainkan sebuah ikatan suci yang diuji oleh api penderitaan dan ketidakpastian medis setiap harinya. Sheila berdiri tegak di samping ranjang rumah sakit, menggenggam tangan Vidi saat jarum kemoterapi mulai menusuk kulit, dan menjadi telinga bagi setiap keluh kesah yang tak berani Vidi ungkapkan kepada publik. Kesetiaannya adalah bentuk cinta yang paling murni, di mana janji dalam suka maupun duka tidak lagi sekedar ucapan di altar, melainkan praktik nyata yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kehadiran Sheila memberikan warna pada hari-hari Vidi yang kelabu, memberikan alasan bagi sang musisi untuk terus berjuang meskipun tubuhnya terus digerogoti oleh penyakit yang tak kunjung menyerah, menjadikan kisah mereka sebagai salah satu cinta sejati yang paling mengharukan. Harapan untuk sembuh total sempat membuncah. Namun takdir berkata lain ketika sel-sel kanker tersebut mulai menyebar ke titik-titik lain di tubuhnya. Sebuah kondisi yang dalam dunia medis dikenal sebagai metastasis. Setiap kali hasil pemindaian menunjukkan adanya bercak baru, Vidi harus kembali mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya yang kian menipis untuk menjalani protokol pengobatan yang lebih agresif. Sesi spa hari Jumat, begitu ia menyebut jadwal kemoterapinya dengan nada getir namun tegar, menjadi rutinitas yang menyiksa fisik, namun ia jalani dengan kepala tegak. Kita melihat bagaimana tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang hebat, rona wajah yang memucat, dan berat badan yang turun drastis tak mampu lagi disembunyikan oleh riasan panggung. Namun, disinilah letak keajaiban seorang Vidi Aldiano. Semakin penyakitnya mencoba melumpuhkannya, semakin keras pula ia mencoba untuk tetap berdiri dan bersuara, menolak untuk menjadi tawanan dari rasa sakitnya sendiri. Vidi Aldiano selalu dikenal sebagai perekat di antara lingkaran pertemanan para artis, sosok yang dijuluki social butterfly karena kemampuannya berteman dengan siapa saja. Bahkan saat kanker telah mencapai stadium yang mengkhawatirkan, ia tetap berusaha hadir di momen-momen penting sahabat-sahabatnya, mulai dari pernikahan hingga peluncuran karya baru, seolah-olah ingin memastikan bahwa ia meninggalkan jejak kebahagiaan sebanyak mungkin. Di balik foto-foto ceria yang ia unggah, seringkali tersimpan perjuangan hebat untuk sekadar berdiri tegak selama beberapa menit di depan kamera, sebelum akhirnya harus kembali beristirahat karena nyeri yang menusuk tulang. Kehangatan pribadinya tidak pernah pudar oleh pahitnya obat-obatan yang ia konsumsi setiap hari, menunjukkan bahwa karakter seseorang tidak dibentuk oleh keadaan yang nyaman, melainkan oleh bagaimana ia bersikap saat berada di titik terendahnya. Ia tetap menjadi pendengar yang baik bagi masalah orang lain, padahal masalah yang ia hadapi sendiri jauh lebih besar dan mengancam nyawa. Musik selalu menjadi pelarian sekaligus penyembuh bagi Vidi, dan di tahun-tahun terakhirnya, setiap lagu yang ia rilis terasa seperti sebuah wasiat yang ditulis dengan tinta air mata dan darah. Lirik-liriknya bertransformasi dari sekadar lagu cinta remaja menjadi refleksi mendalam tentang syukur, penerimaan, dan persiapan menghadapi akhir perjalanan di dunia ini.
Suaranya yang lembut kini membawa bobot emosional yang jauh lebih berat, seolah setiap nada yang ia keluarkan adalah hembusan nafas yang sangat berharga. Penggemar dapat merasakan getaran kejujuran yang luar biasa dalam setiap penampilannya, di mana Vidi tidak lagi bernyanyi untuk mengejar popularitas atau tanggal lagu, melainkan bernyanyi untuk merayakan kehidupan yang masih ia miliki. Panggung musik menjadi tempat suci di mana ia bisa melupakan sejenak rasa sakitnya dan bersatu dengan jiwa-jiwa yang mencintainya, menciptakan kenangan abadi yang akan terus bergema meskipun penyanyinya telah tiada. Vidi tidak ingin perjuangannya sia-sia, sehingga ia memilih untuk membuka tirai kehidupannya yang paling rapuh agar bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Melalui berbagai platform, ia terus menyuarakan pentingnya deteksi dini dan menjaga kesehatan mental bagi para penyintas penyakit kronis yang seringkali merasa sendirian dalam kegelapan. Ia menjadi wajah harapan bagi ribuan orang yang mengalami nasib serupa, menunjukkan bahwa hidup dengan kanker bukan berarti berhenti bermimpi atau berhenti berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Keberaniannya untuk tampil apa adanya, dengan segala kerentanan dan ketakutannya, meruntuhkan stigma bahwa seorang publik figur harus selalu terlihat sempurna dan tak terkalahkan. Vidi mengajari kita bahwa kekuatan sejati ditemukan dalam kejujuran untuk mengakui kelemahan, dan bahwa setiap hari yang kita jalani adalah anugerah yang harus dirayakan dengan penuh totalitas, tanpa memedulikan berapa banyak waktu yang tersisa di jam pasir kehidupan. Dalam beberapa bulan terakhir, keheningan mulai menyelimuti akun media sosial Vidi yang biasanya riuh dengan aktivitas, sebuah pertanda bahwa tubuh sang pejuang mulai mencapai batas maksimalnya. Kabar tentang kondisinya yang menurun drastis mulai beredar di kalangan terbatas, menciptakan suasana cemas yang menggantung di udara bagi siapa saja yang mengenalnya. Di balik pintu kamar rumah sakit yang tertutup rapat, Vidi menghabiskan waktu-waktu terakhirnya dengan dikelilingi oleh keluarga inti dan sahabat-sahabat terdekat yang tak henti-hentinya memanjatkan doa. Meski rasa sakit fisik kian tak tertahankan, mereka yang berada di sana bersaksi bahwa wajah Vidi memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah ia telah menyelesaikan semua urusannya di dunia ini. Tidak ada lagi ketakutan yang terpancar dari matanya. Yang ada hanyalah kedamaian seorang musafir yang sudah melihat cahaya di ujung terowongan panjang yang ia lalui selama 7 tahun tanpa henti. Saat kabar kematiannya akhirnya terkonfirmasi, jagat raya seakan ikut meratap. Langit industri musik Indonesia mendadak mendung karena kehilangan salah satu bintang paling terang yang pernah ada. Isak tangis pecah di berbagai penjuru, mulai dari rumah duka yang dipenuhi oleh rekan-rekan artis yang tak kuasa menahan air mata, hingga di rumah-rumah para penggemar yang merasa kehilangan sosok kakak atau sahabat. Berita ini menyebar dengan cepat, menjadi duka nasional yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam satu rasa kehilangan yang sama mendalamnya. Vidi Aldiano wafat bukan sebagai pecundang yang kalah oleh kanker, melainkan sebagai pemenang yang telah menuntaskan tugasnya menyebarkan kasih sayang dan inspirasi hingga nafas terakhirnya. Kepergiannya meninggalkan lubang besar yang tak akan mudah tertutup, namun juga meninggalkan warisan semangat yang akan terus dibicarakan oleh generasi-generasi mendatang sebagai simbol keteguhan hati manusia. Meskipun jasadnya kini telah menyatu dengan bumi, esensi dari seorang Vidi Aldiano tidak akan pernah benar-benar mati karena ia telah menitipkan jiwanya dalam setiap karya yang ia ciptakan. Nama Vidi akan selalu identik dengan keramahan, keceriaan, dan perjuangan tanpa batas yang akan terus menginspirasi siapa saja yang sedang menghadapi tantangan berat dalam hidup. Ia telah mengajarkan kita cara menghadapi badai dengan senyuman, cara mencintai dalam keterbatasan, dan cara meninggalkan dunia dengan cara yang paling terhormat. Di setiap putaran lagu nuansa bening atau karya-karya lainnya, kita akan selalu diingatkan bahwa pernah ada seorang pemuda hebat yang melawan maut selama 7 tahun demi terus bisa menghibur kita semua. Vidi kini telah bebas dari segala jerat rasa sakit, terbang tinggi di angkasa yang jauh lebih luas, meninggalkan jejak-jejak cahaya yang akan selalu menuntun kita untuk tetap bersyukur atas setiap hembusan nafas yang kita miliki.